Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Hari ini kita sedang berkunjung di sebuah tempat wisata sejarah di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Ini adalah Istana Al-Wad Zikubila, Sambas. Baiklah, rekan-rekan sekalian, saya sedang berada di atas menara Istana Al-Wad Zikubila, Sambas. Istana ini didirikan pada masa Kesultanan yang kedua, yang beliau bergelar Raden Anom. Dan istana ini dibangun tepat di depan persimpangan 3 sungai. Jadi di sini ada Sungai Subah, kemudian ada Sungai Teberau, dan yang paling ujung adalah Sungai Sambas Kecil. Di tengah-tengah persimpangan sungai itu disebut sebagai Muara Ulakan karena ada arus di tengah-tengah sungai tersebut. Sebagai pelambangan kesultanan atau kerajaan Islam, Kesultanan Sambas juga memiliki bangunan yang ikonik selain istananya, yaitu kita bisa lihat di sini ada berdiri megah Masjid Sultan Muhammad Syafiuddin. Masjid ini sangat ikonik, memiliki ciri khas antara kebudayaan Melayu dan kebudayaan Timur Tengah. Dan mungkin ada juga campuran dari budaya-budaya yang ada di India, seperti itu. Nah, nanti kita akan berkunjung ke dalam masjid tersebut dan juga di dalam istananya. Apa saja yang ada di dalamnya? Mari kita lihat. Kompleks Istana Al-Wad Zikubila Sambas menempati sebidang tanah berukuran sekitar 100 x 300 meter memujur arah barat ke timur. Sebelum memasuki bangunan utama, kita akan melalui 2 buah gerbang istana terlebih dahulu, serta melewati alun-alun istana yang luas. Di tengah alun terdapat tiang bendera yang berbentuk seperti tiang kapal. Pada kompleks istana terdapat beberapa buah bangunan, yaitu derbaga tempat perahu sultan bersandar, 2 buah gerbang, bangunan utama yang terdiri dari balai rum dan 5 buah kamar, dan ruang makan pavilion. Sebelah kiri digunakan sebagai kantor, dan di belakangnya sebagai kamar tamu. Pavilion sebelah kanan digunakan sebagai tempat penyimpanan barang-barang pustaka dan pusaka. Istana Al-Wad Zikubila dibangun oleh Sultan Muhammad Mulia Ibrahim tahun 1931 dan selesai pada tahun 1935. Dibangun dengan menggunakan uang pribadi Sultan dan menghabiskan biaya 20.000 gulden. Di atas gerbang menuju kamar terdapat ukuran perisai berwarna merah bertuliskan Sultan Van Sambas, yang merupakan lambang kerajaan pada masa Sultan Muhammad Mulia Ibrahim Syafiuddin. Di dalam istana terdapat lorong menuju kamar raja, ratu, serta putra mahkota. Di dalam kamar ratu terdapat berbagai koleksi baju sultan dan ranjang indah berkelambu kuning. Di ruang tengah terdapat ruang penerimaan tamu dan lorong menuju dapur. Banyak sekali koleksi kesultanan yang dipajang di dalam, seperti alas duduk sultan, koin yang digunakan dari kerajaan Brunei Darussalam, dan beberapa koleksi peralatan minum, piala, cermin antik, keramik, serta peralatan keramik asal Cina, dan koleksi benda pusaka berupa senjata tajam seperti keris, belati, dan mata tombak. Sebagian koleksi pusaka merupakan anugerah dari Sultan Brunei Darussalam, yaitu Sultan Mahyudin sewaktu Raden Bima mengadakan kunjungan muhibah ke Brunei atas perintah Raja yang pertama. Pada bangunan ini, di sebelah kiri bangunan utama terdapat barang koleksi peninggalan kerajaan Hindu Sambas dan banyak sekali koleksi yang lainnya. Sekarang sudah menjadi museum dan jadi tempat wisata sejarah. Sekarang kita berada di lapangan dan kita akan melihat Masjid Jami Sultan Syafiuddin Sambas. Masjid ini didirikan oleh Sultan Muhammad Syafiuddin II pada tanggal 10 Oktober 1885 Masehi. Masjid ini merupakan satu di antara masjid tertua di Kalimantan Barat. Bagian-bagian masjid ini ada mihrab, di mana hanya ada 1 buah mihrab letaknya di bagian depan tengah pada dinding sebelah barat masjid. Mihrab ini menjorok keluar dan denah dan bentuknya segi 6 sehingga atap mihrab berbentuk prisma segi 6. Yang kedua, mimbar. Mimbar terdapat pada masjid ini terbuat dari kayu dan dihiasi dengan ukiran bermotif tumbuh-tumbuhan dan berbentuk tidak menyerupai kursi, melainkan berbentuk seperti bilik kecil yang pada bagian atasnya ditutupi oleh kubah. Yang ketiga, kaligrafi. Tapak terpampang tulisan Masjid Jami ketiga Sultan Muhammad Syafiuddin itu terpampang di depan masjid dan menggunakan sistem penulisan khat suruts yang banyak digunakan oleh masyarakat Asia, dan ini adalah tulisan yang indah dan mudah dibaca. Arsitektur masjid ini juga
gabungan dari arsitektur Melayu dan Jawa serta arsitektur dari kolonial Belanda, Timur Tengah, dan Cina. Kita masuk ke wisata alam Sungai Sambas. Tepat di depan Istana Al-Wat Zikubila terbentang luas 3 aliran sungai yang menjadi salah satu ikon kota Sambas. Di depan istana terdapat dermaga kayu yang masih berfungsi sebagai tempat perahu bertambat. Dermaga itu disebut oleh masyarakat setempat sebagai Kalim Jamban. Kalim Jamban digunakan sebagai pelabuhan Sultan tempat bersandarnya Bedar. Bedar adalah kendaraan air milik Sultan pada zaman itu. Bedar berdiri sejak tahun 1669 dan telah direhab kembali pada tahun 2005 oleh Sultan Muhammad Tajuddin, Sultan Sambas yang kedua. Kemudian, ketika kita akan memasuki istana dari Bedar tersebut, kita akan masuk ke pintu gerbang utama yang berbentuk bangunan segi 8. Bangunan ini adalah gerbang utama setelah kita menaiki sampan atau perahu dari sungai. Dan konon Bedar ini atau tempat ini adalah tempat yang dianggap memiliki dimensi lain atau memiliki kekuatan yang gaib. Sepanjang sungai menuju istana telah dimanfaatkan masyarakat sekitar sebagai tempat bersantai. Terdapat banyak kafe dan warung tradisional berjajar sepanjang jalan di istana. Tempat ini dikenal sebagai wisata Bedar yang menawarkan keindahan tepian sungai Sambas. Tampak dari kejauhan adanya jembatan kokoh bernama Geratak Sabo yang sesekali melintas speedboat dan sampan wisata yang dapat disewa oleh wisatawan untuk berkeliling. Kafe maupun warung di sepanjang jalan istana menawarkan berbagai kuliner khas Sambas. Satu di antaranya adalah bubur pedas yang begitu nikmat. Terdapat juga budaya yang unik yang masih diamalkan oleh sebagian besar masyarakat maupun turis yang datang di istana ini. Kebiasaannya itu adalah mencuci muka di sungai Sambas. Ritual ini sebagai petanda bahwa seorang sedang izin untuk mengunjungi istana dan biasanya pengunjung juga akan mengambil sebagian air sungai tersebut untuk dibawa pulang. Dan air tersebut akan dimandikan oleh anggota keluarganya yang mengalami sakit. Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini. Kami harap rekan-rekan sekalian dapat mengunjungi Kalimantan Barat, terutama Kabupaten Sambas. Salam pesona Indonesia, salam pariwisata Indonesia. Terima kasih.